Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Elena Pradita Putri Maswari dari Prodi Pendidikan Agama Islam mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Kali ini aku akan menjelaskan tentang kecerdasan matematika logis dalam metode pembelajaran visual. Oke teman-teman, aku akan menjelaskan apa sih itu metode pembelajaran visual. Jadi, metode pembelajaran visual adalah pendekatan pengajaran yang menggunakan gambar, grafik, diagram, video, dan media visual lainnya untuk menyampaikan informasi dan konsep kepada siswa. Metode ini memanfaatkan kemampuan visual siswa untuk memperjelas materi yang diajarkan, membantu mereka mengingat informasi lebih baik, dan mempermudah pemahaman terhadap topik yang kompleks. Pembelajaran visual sering digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa, mendukung berbagai gaya belajar, dan membuat proses belajar lebih efektif dan menarik. Lalu, saya memilih untuk menjelaskan kecerdasan matematika logis dengan menggunakan metode visual karena visualisasi itu membantu kita memahami konsep-konsep abstrak dan kompleks dengan lebih mudah. Metode ini memungkinkan kita untuk melihat hubungan antara angka, bentuk, dan pola, serta memfasilitasi pemahaman mendalam melalui ilustrasi dan animasi. Dengan pendekatan visual, kita bisa membuat pembelajaran matematika dan logika lebih menarik dan mudah dipahami, sehingga dapat mengembangkan atau meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap proses pembelajaran. Jadi teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang kecerdasan matematika logis, saya akan menjelaskan tentang multiple intelligence terlebih dahulu. Jadi, multiple intelligence adalah teori yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dan bisa memiliki kecerdasan yang dominan. Salah satu dari kecerdasan tersebut adalah kecerdasan matematika logis itu sendiri. Lalu selanjutnya ada definisi kecerdasan matematika logis. Kecerdasan matematika logis adalah kemampuan untuk berpikir secara logis, menganalisis, memecahkan masalah, mengidentifikasi pola, dan menggunakan angka secara efektif. Berpikir logis, yaitu kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan rasional. Kedua, ada analisis, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil. Lalu yang ketiga, ada pemecahan masalah, yaitu kemampuan untuk menemukan solusi untuk masalah yang kompleks. Yang keempat, ada penggunaan angka, yaitu kemampuan untuk menggunakan angka dan matematika secara efektif. Selanjutnya, ada ciri-ciri orang dengan kecerdasan matematika logis. Jadi, individu dengan kecerdasan matematika logis itu cenderung memiliki kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menemukan pola, menyelesaikan teka-teki, dan tertarik pada bidang sains dan teknologi. Yang pertama ada berpikir abstrak, jadi mampu berpikir secara konseptual dan memecahkan atau memahami ide-ide kompleks. Yang kedua ada menemukan pola, yaitu mampu mengenali pola dan hubungan antar objek. Yang ketiga ada memecahkan teka-teki, yaitu mampu berpikir secara logis. Yang keempat adalah minat dalam bidang sains, yaitu ketertarikan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, apa sih aktivitas yang cocok untuk mengembangkan kecerdasan matematika logis ini? Jadi, aktivitas seperti bermain puzzle, mengerjakan teka-teki matematika, membangun struktur dengan balok, mengikuti kelas sains, dan belajar pemrograman dapat membantu mengembangkan kecerdasan matematika logis ini. Yang pertama ada bermain puzzle. Puzzle membantu dalam melatih kemampuan berpikir secara logis dan memecahkan masalah. Yang kedua ada mengerjakan teka-teki matematika. Karena teka-teki matematika membantu dalam mengembangkan kemampuan berpikir, analisis, dan mencari solusi. Yang ketiga ada membangun struktur. Membangun struktur dengan balok membantu anak dalam memahami konsep geometri dan desain. Yang keempat ada mengikuti kelas sains. Kelas sains membantu dalam mengembangkan kemampuan berpikir secara ilmiah dan analisis. Lalu yang terakhir ada belajar pemrograman, yaitu pemrograman membantu dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis pada individu. Oke, setelah kita mengetahui tentang apa saja aktivitas yang bisa dilakukan oleh individu yang memiliki kecerdasan matematika logis untuk mengembangkan kemampuannya, kita bisa mengetahui contoh-contoh profesi yang membutuhkan kecerdasan dalam bidang tersebut. Jadi, kecerdasan matematika logis itu sangat dibutuhkan dalam berbagai profesi. Yang pertama ada ilmuwan, ada insinyur, programmer, ilmuwan, matematikawan, dan statistik.
Yang pertama ada ilmuwan. Jadi profesi ilmuwan ini cocok untuk Anda atau individu yang memiliki kecerdasan matematika logis. Jadi misalkan ilmuwan fisika. Dalam ilmu fisika itu sendiri sangat membutuhkan eh, matematika dasar seperti menghitung kecepatan, menghitung percepatan, menghitung gaya, menghitung momentum, gerak, gelombang dan optik, panjang gelombang, dalam menghitung arus listrik, menghitung energi pada panas. Semua itu membutuhkan ilmu matematika, sehingga profesi ilmuwan sangat cocok untuk individu yang memiliki kecerdasan matematika logis. Lalu yang misalkan ada ilmuwan kimia. Ilmuwan kimia pun sangat membutuhkan matematika, kayak seperti menghitung molaritas dan konsentrasi dalam larutan, ataupun ilmuwan biologi seperti menghitung pertumbuhan populasi dan statistik genetika. Misalnya dalam menghitung populasi, kita menggunakan persamaan pertumbuhan eksponensial atau logistik untuk memprediksi jumlah organisme dari waktu ke waktu. Ataupun pekerjaan insinyur. Jadi profesi insinyur pun membutuhkan individu yang memiliki kecerdasan matematika logis seperti dalam perancangan dan analisis struktur, pemecahan masalah teknis, pengolahan data dan simulasi, perhitungan dan optimasi, pengendalian kualitas dan pengujian, dan perancangan sistem dan algoritma. Lalu ada programmer. Seorang programmer pun sangat membutuhkan individu yang memiliki kecerdasan di matematika logis ini. Seperti dalam pemecahan masalah dan algoritma, mengoptimalkan kode, penggunaan struktur data, debugging dan pengujian, pemrograman berbasis matematika, dan pengembangan algoritma kriptografi. Lalu selanjutnya ada profesi matematikawan, yaitu atau ahli matematika, yang pasti sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki kecerdasan matematika logis. Yang terakhir ada statistik, yaitu salah satu cabang ilmu dalam ilmu matematika itu sendiri. Selanjutnya ada hubungan antara multiple intelligence dan kecerdasan matematika logis. Jadi, multiple intelligence merupakan teori yang menggambarkan berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki individu. Nah, kecerdasan matematika logis adalah salah satu dari jenis kecerdasan dalam teori multiple intelligence. Yang pertama, hubungannya dengan kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif. Yang kedua, ada kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk memahami dan menciptakan musik. Yang ketiga, ada kecerdasan spasial, yaitu kemampuan untuk memahami dan memanipulasi ruang. Yang keempat adalah kemampuan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya ada strategi mengoptimalkan kecerdasan matematika logis. Jadi, untuk mengoptimalkan kecerdasan ini penting untuk melatih kemampuan berpikir logis, menganalisis, memecahkan masalah. Lalu Anda juga dapat meningkatkan kemampuan ini melalui latihan dan pengalaman. Yang pertama ada latihan berpikir logis, yaitu kita dapat mengerjakan teka-teki, puzzle, dan soal matematika. Lalu yang kedua ada analisis dan pemecahan masalah. Memecahkan masalah yang kompleks, menganalisis data, dan menemukan solusi. Yang ketiga ada pengalaman dan aplikasi, yaitu kita dapat menggunakan kemampuan matematika logis kita dalam situasi nyata, seperti dalam pekerjaan, hobi, atau proyek. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan memberi contoh soal dan penyelesaian dalam pembelajaran kecerdasan matematika logis. Yang pertama, ada contoh soal tentang pola bilangan ya, yaitu tentukan dua angka berikutnya dalam deret berikut. 2, 6, 12, 20, 30, dan selanjutnya. Yang kedua, ada soal tentang teka-teki logika, yaitu di sebuah ruangan terdapat 3 saklar yang terhubung dengan 3 lampu di ruangan lain. Tapi Anda tidak bisa melihat lampu dari ruangan dengan saklar. Nah, bagaimana cara Anda mengetahui saklar mana yang mengontrol lampu mana dengan hanya sekali masuk ke dalam ruangan lampu? Yang ketiga adalah contoh soal cerita matematika. Soalnya adalah Ani mempunyai 3 kali lebih banyak leren daripada Budi. Jika total kelereng mereka berdua adalah 80, maka berapa banyak kelereng yang dimiliki masing-masing? Nah, itu adalah contoh dari soal-soal yang berhubungan dengan kecerdasan matematika logis. Saya akan menjelaskan dan menyelesaikan soal-soal tersebut dalam segi pandang kecerdasan matematika logis. Oke teman-teman, aku akan menjelaskan tentang soal-soal tadi dalam media objek visual. Hal ini aku akan menggunakan metode pembelajaran dengan papan tulis, yaitu aku akan menjelaskannya di sini.
Kenapa sih kalau kita matematika itu dalam metode visual? Itu karena lebih memudahkan kita dalam memahami materi yang akan disampaikan. Kita mulai dari nomor 1 ya teman-teman. Yang pertama, kita akan mengurutkan pola bilangan dari bilangan di sini. Yaitu ada bilangan 6, 12, ada 20, ada 30. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari sini, bentuk bilangan ini tidak sangat berurutan ya. Dari 6 ke 12, 12 ke 20, 20 ke 30. Tetapi dalam kecerdasan matematika logis ini merupakan bilangan dengan pola yang sangat berurutan. Kalau kita lihat di sini ada dari angka 6 ke 12, ini merupakan bentuk penjumlahan yang berkisaran 6. Jadi 6 tambah 6 adalah 12. Lalu yang kedua, dari 12 ke angka 10 itu merupakan penjumlahan 20 dikurang sudah 8. Terakhir, dari penjumlahan ke 20 ke 30 adalah 10. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini merupakan membentuk pola bilangan adalah bertambah 2 di setiap angkanya. Dari 6 ke 8 tambah 2, 8 ke 10 bertambah 2 lagi. Artinya bilangan itu adalah 10 ditambah 2 adalah 12. Berarti 30 ditambah 12 adalah 42. Nah, jadi ini merupakan satu contoh soal dalam kecerdasan matematika logis, yaitu menemukan pola bilangan dalam bilangan yang tidak berurutan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal yang kedua, yaitu soal tentang logika matematika. Jadi ada 3 saklar yang menghubungkan dengan lampu tetapi beda ruangan. Jadi kita analogikan dalam bentuk seperti ini ya teman-teman. Ini tuh ada saklar 3 dan ada lampunya yang terhubung itu tapi di beda ruangan. Jadi kita bisa lihat di sini ada di luar, di luar itu ada saklar. Nah, tapi lampunya itu di dalam ruangan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui saklar mana yang terhubung lampu ini atau lampu ini dengan hanya sekali masuk? Oke. Jadi penjelasannya adalah jika kita ingin mengetahui saklar mana yang menghubungkan lampu mana dalam bentuk sekali masuk, kita bisa mencobanya, kita bisa menjawabnya dengan langkah pertama adalah kita bisa menyalakan saklar yang pertama. Setelah kita menyalakan saklar yang pertama, selama beberapa menit kita lalu matikan saklar pertama. Setelah itu kita bisa menyalakan. Setelah itu kita bisa menyalakan saklar yang kedua. Ketika kita sudah menyalakan saklar yang kedua, kita bisa masuk ke dalam ruangan. Nah, setelah itu kita bisa memastikan saklar mana yang menghubungkan dengan lampu mana dalam ruangan tersebut. Adalah yaitu lampu yang menyala, artinya itu adalah saklar yang kedua. Nah, lampu yang mati tapi dia panas atau hangat itu berarti saklar yang pertama. Dan lampu yang dingin dan mati itu saklar ketiga. Jadi seperti itulah cara kita memecahkan teka-teki logika dalam perspektif matematika logis. Oke, terakhir kita akan lanjut ke soal cerita matematika yang ketiga. Soalnya adalah Ani mempunyai 3 kali lebih banyak kelereng daripada Budi. Jumlah kelereng mereka adalah 80. Berapa jumlah kelereng masing-masing? Nah, kita akan menjawabnya ya teman-teman. Jadi kita bisa mengibaratkan kelereng ini adalah X. Oke. Nah, berarti kelereng Budi X ditambah kelerengnya Ani itu 3X. Ya, X itu kelerengnya ya, sama dengan 80. Nah, karena jumlah mereka 80 kelerengnya. Nah, yang ditanya adalah berapa jumlah kelereng masing-masing? Kita bisa melihat X plus 3X sama dengan 4X. Karena ini X ini berjumlah 1 ya. Artinya 4X sama dengan 80. Nah, berarti X atau kelereng 80 dibagi
4 sama dengan 20. Nah, berarti X itu 20, berarti jumlah kelerengnya Budi adalah 20. Nah, berarti jumlah kelerengnya Ani, berarti kalau Ani adalah 20 dikali 3, artinya 60. Berarti jumlah kelerengnya Budi adalah 20, jumlah kelerengnya Ani adalah 60, yaitu 3 kali lebih banyak daripada punya Budi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Jadi, kecerdasan matematika logis adalah kemampuan yang penting dalam kehidupan. Dengan memahami dan mengembangkan kecerdasan ini, kita semua dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis, menganalisis, dan memecahkan masalah. Dalam mendidik anak, mendorong anak-anak untuk berlatih berpikir logis dan memecahkan masalah sejak dini. Lalu dalam lingkungan kerja, kita bisa membuat lingkungan kerja yang mendukung pengembangan kecerdasan matematika logis. Baik, sekian presentasi tentang kecerdasan matematika logis dengan metode pembelajaran visual dalam multiple intelligence dari saya. Semoga hal ini dapat membantu Anda untuk memahami apa itu multiple intelligence, kecerdasan matematika logis, dan metode visual dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.